Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore, kapanpun Anda mendengarkan ini. Saya doakan semua yang mendengar ini, eh kok nggak kepikiran ya? Yaudah, doakan selamat, rezekinya banyak, selalu sehat dan kuat beraktivitas. Oke, perkenalkan, saya adalah siapa ya? Oke. Saya Muhammad Kurniawan, saya biasa dipanggil Iwan, Pak Iwan, atau Mas Iwan, tergantung siapa saya bertemu. Saya asal dari Lampung, saya berdomisili di kampung. Saya berkegiatan sehari-harinya eh, lebih banyak di rumah. Jadi memang lebih banyak work from home karena memang saya juga tidak terlalu sering berpergian untuk saat ini, dan kebetulan sekarang dan kemarin-kemarin juga masih masa-masa lockdown, jadi saya disuruh kerja dari rumah dan saya menurut. Jadi kegiatan saya adalah wirausaha internet. Sekarang ini saya tani, ternak, mengajar, trainer juga, ya bapak rumah tangga lah. Bagi anak saya, bagi tetangga, bagi siapapun, saya ingin menjadi problem solver. Dan hobi atau olahraga yang saya lakukan itu futsal dan volley. Jadi seminggu sekali untuk menjaga kesehatan, supaya tetap berkeringat. Eh, Seminggu 3 kali futsal, sisanya adalah volley. Oke, saya kembali ke sebelumnya ya. Jadi dari judul kita, menekan biaya pakan ternak dengan larva black soldier fly. Sejalan dengan itu, kita membantu bumi mengurangi polusi dan kita jadikan solusi. Jadi guru saya pernah bilang, jadi saya belajar tani juga bukan bukan otodidak karena emang ada yang ngajarin. eh karena nggak ada sih ya ilmu yang kita bisa pelajari otodidak, tetap aja kita pasti punya guru. Oke, kalau kamu mau bisa ternak, kamu harus bisa olah pakan, olah kandang. Kalau kamu mau tani, ya kamu harus bisa olah lahan, olah pakan. Kalau kamu mau ternak ikan, juga sama, harus bisa olah kolam dan olah pakan. Dari ketiga hal ini ada satu kalimat yang bisa diulang-ulang. Harus bisa olah pakan. Kalau kamu ternak, apa sih pakannya? Sesuaikan dengan kebutuhan ternakmu. Kalau kamu tani, pakannya apa sih? Sesuaikan dengan kebutuhan tumbuhanmu. Tumbuhan memerlukan unsur hara, di mana unsur hara tersebut bisa didapatkan dari dalam tanah. Dan kalau tanah itu kurang unsur haranya, kita berikan pakan tambahan yang kita biasanya sebut sebagai pupuk. Oke, lalu kalau kamu mau ternak ikan, itu juga sama, harus bisa mengolah kolamnya dan harus bisa mengolah pakannya. Nah, ini kata kunci yang saya pegang sampai saat ini. Jadi saya sebenarnya background, atau bukan background ya, dasar saya belajar selama perkuliahan itu IT. Saya jurusan Teknik Informatika di Yogyakarta. Kenapa saya materi kali ini adalah tentang ternak, tentang tani. Ya, motivasi itu bisa berangkat dari mana aja, dan motivasi saya saat ini adalah memang ingin banyak membantu orang dengan banyak alat, dengan banyak cara, dengan berbagai macam cara. Apapun akan saya pelajari selama itu kita bisa membantu siapapun. Oke. Okay. Jadi memang
kalau berbicara motivasi ya banyak sih ya. Kita mau mau ambil motivasi dari mana aja. Ini hanya sekedar pengantar. Oh, masih ada muka Mukadimah. Berarti ini pengantarnya dong. Oke. Eh, Sampah itu dari judul kita tadi ya. Ada kaitannya dengan larva, ada kaitannya dengan eh, bumi. Bumi kita saat ini itu banyak bersedihnya kalau kita lihat. Eh, Mungkin di TV atau di YouTube channel banyak lah orang berbicara tentang bumi ini yang sedang menangis, bumi ini yang sedang sakit dan lain-lain. Penyebabnya adalah salah satunya ya manusia. Oke, tapi kita nggak berbicara tentang bumi yang sedang sakit parah. Saya ingin sekedar berbagi konsep, berbagi cerita tentang bumi yang bersih. Suatu saat sekitar 1 tahun yang lalu, saya pernah jalan di kampung saya sendiri, ya cukup ramai tempatnya. Ada pihak tertentu yang ingin peduli dengan sampah, lalu di tempat tersebut ditaruh tulisan menggunakan papan, tulisan buanglah sampah di sini, dan di bawahnya diberikan karung. Itu diletakkan di setiap jarak beberapa meter. Perkiraan saya sekitar 300-400 meter di seluruh sudut kampung itu ditaruh tulisan tersebut dan diberikan karung. Apa yang terjadi? Warga tertib. Semua perajin buang sampah ke karung tersebut. Sampai suatu saat karungnya hilang, warga masih buang sampah di situ. Sampai suatu saat tulisannya hilang, tulisan buang sampah di sini hilang, dan warga masih tetap buang sampah di situ. Hasilnya 2 bulan kemudian, sekitar 1 atau 2 bulan kemudian, saya tidak memastikan waktunya. eh, Jadinya adalah di situ menjadi tumpukan sampah. Nah, ini masalah yang sebenarnya dari awal bisa diatasi. Sebenarnya bisa diinikan, hanya saja untuk menyelesaikan masalah itu kita tidak bisa semudah membalikkan telapak kaki ayam. Nggak bisa ya, membalikkan telapak tangan. Nggak semudah itu. Jadi kalau kita lihat sampah ini kan material sisa yang nggak diinginkan lagi oleh rumah tangga. Intinya material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses, ya entah proses masak, proses makan, apapun. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Ini saya ngambil dari Wikipedia atau dari sumber tertentu, saya tidak mencantumkan ini. Jadi dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Jadi selama ini yang menggunung itu apa? Sampah. Jadi selama ini yang menggunung di tempat-tempat yang kita sebut, yang saya sebutkan tadi itu adalah waste product areas, produk buangan sisa dari bahan utama yang tidak habis termakan. Dari situ kita tahu nih bahwa sebenarnya ada solusi untuk masalah volume yang menggunung, yaitu dimakan kembali. Siapa yang makan? Ya bukan kita. Nanti ada tentara khusus, bukan tentara ya, ada pasukan khusus yang menyelesaikan itu. Tentu saja larva, sudah bisa kita sampaikan di depan di judulnya. Oke, jenis sampah itu berdasarkan sifatnya kita udah tahu sebenarnya. Ada sampah organik, itu bisa diurai, ada sampah anorganik, itu nggak bisa diurai, dan bahan beracun dan berbahaya, tinta, dan lain-lain lah. Ini saya tidak perlu banyak menjelaskan tentang sampah itu, tapi saya akan fokus kepada sampah organik. Sampah organik itu ya
sampah yang bisa membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun kering, dan sebagainya macamnya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos atau dilebur dan diberi makan ke larva BSF. Contohnya ada daun, kayu, kulit, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan, manusia, sisa makanan, sisa manusia, kardus, kertas, dan lain-lain. Wih, BSF makan itu semua larvanya? Enggak, enggak semua dimakan. Cuma BSF tahu mana yang harus dimakan dan nanti akan ada sisa. Sisanya bisa menjadi kompos dan kompos itu bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman. Oke, saya ingin meminta sesuatu. Di antara ketiga jenis ini, organik, anorganik, bahan berbahaya, menurutmu berdasarkan berat mana yang paling banyak? Coba jawab, berapa persen kira-kira? Kalau saya bilang 70% ada 50%. Perbincangan saya dengan beberapa kawan, saat saya bilang 70%, ada yang menyetujui. Ada juga yang tidak menyetujui. Tapi saat saya bilang 50% minimal, ada nggak sampah organik rumah tangga kita ini? Di rumah masak kan? Iya, di rumah masak. Sebagian besar rumah tangga itu masak. Walaupun nggak masak pasti ada sampah organiknya. Ada 50% dari tumpukan sampah selama satu hari. Dan kebanyakan menjawab iya. Berarti organic waste atau sampah organik ini adalah masalah yang paling besar. Dan ini kalau dibiarkan akan menumpuk, akan menimbulkan bau. Nah, inilah yang menjadi masalah. Oke, bagaimana cara mengelola sampah agar lingkungan kita itu bisa bersih dan sehat? Apakah kita bayar jasa angkut sampah? Sampah rumah tangga kita diambil lalu dibuang ke lokasi lain, lalu ditumpuk. Sampai kapan? Jadikan kompos? Bisa. Ini baik untuk dijadikan kompos. Sangat bermanfaat juga untuk tanaman. Sangat bermanfaat juga untuk tanaman. Hanya saja kompos itu butuh waktu berbulan-bulan. 4 bulan baru kompos itu matang. Untuk menyusutkan volume sampah yang semakin bertambah juga. Dan kompos ini sebenarnya menjadi solusi. Dan kompos ini ya sangat bagus. Hanya waktunya lama. Di sini saya ingin mengenalkan, mungkin yang sudah kenal ya nggak apa-apa. Di ini ada serangga yang dinamakan Black Soldier Fly atau kita singkat sebagai BSF. Nah, BSF ini itu kalau kita lihat dari sini itu kerajaan animalia, maksudnya ya binatang, dan dia kelasnya adalah insekta, serangga. Serangga dengan ordo Diptera, lalat. Nah, spesiesnya dia adalah Hermetia illucens. Jadi Hermetia illucens ini nama ininya ya. Itu ternyata ditemukan sudah sejak lama 1758. Ada nggak sih serangga yang begini di sekitar kita? Kalau kita lebih teliti, ternyata serangga ini banyak sekali ada di sekitar kita. Saya pernah berbicara dengan salah seorang yang memang uh, merasa mencari lalat ini kok sulit sekali katanya. Saya tunjukkanlah di tempat-tempat yang memang lalat ini populasinya banyak. Dan dia mencoba di tempat itu, besoknya laporan ke saya sumringah. Mas, ternyata banyak banget di tempat saya ini BSF gini. Nah, artinya yang gini, eh ya karena belum sebelumnya karena belum tahu aja, karena belum belum memahami karakter lalat ini seperti apa, bentuknya seperti apa, sehingga nggak terlihat bahwa itu ada di sekitar kita. Ya sama kayak cinta lah, kalau kita nggak memahami karakternya, kita tidak perhatian, kita tidak peduli, sepertinya kita tidak menemukan cinta di sekitar kita. Padahal
dia ada di mana-mana. Aduh, kok ngomongin cinta sih? Salah salah forum saya. Salah ini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kaitannya adalah dengan berikutnya adalah dengan ternak. Kalau kita lihat ya, ternak itu orang Jawa nyebutnya rojokoyo. Rojokoyo itu ya, ini saya dijelaskan juga oleh seseorang bahwa rojokoyo itu sapi. Jadi memang kalau kita miara sapi sebenarnya ini adalah sudah kaya sekali. Bayangkan, satu ekor sapi itu bisa menghasilkan banyak hal. Contoh, bisa menghasilkan susu, kotorannya bisa untuk pupuk, kotorannya bisa untuk biogas, dagingnya bisa untuk panganan, dan tenaganya bisa untuk hal-hal lain. Tapi beda sapi ya. Artinya gini, sapi aja itu manfaatnya sudah banyak sekali. Jadi dan yang bisa diternak itu bukan cuma sapi, ada kambing, ada ayam, unggas, ikan, dan lain-lain. Nah, kita nggak berbicara fokus terhadap fokus sapi, cuma kita berbicara tentang ternak. Usaha pemeliharaan ternak itu biasa orang sebut sebagai peternakan atau perikanan untuk kelompok hewan tertentu ya, seperti ikan dan lain-lain. Ternak dapat juga berupa binatang apapun, termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak. Namun dalam percakapan sehari-hari, orang biasanya ngerujuk ternak itu ya unggas dan mamalia domestik seperti ayam, angsa, kalkun, mentok, itik, atau ya ada babi, sapi, kambing, domba dan lain-lain. Oke, sebagai tambahan, di beberapa daerah di dunia juga dikenal hewan ternak yang khas seperti ada unta, ada lama, bison dan lain-lain. Nah, jadi ternak ini emang hewan yang dipelihara yang memang nantinya akan dimanfaatkan produknya, entah itu daging, telur atau lain-lain. Oke, jadi kita pilih apa nih? Saya pilih larva. Larva itu bentuk muda dari hewan yang perkembangannya melalui proses metamorfosis seperti pada serangga dan amfibia. Bentuk larva itu beda-beda dan sangat berbeda dengan bentuk dewasanya, imago ya. Kalau bentuk dewasanya larva itu, misalkan ulat dan kupu-kupu itu sangat-sangat berbeda. Nah, larva BSF itu menjadi pilihan. Kenapa? Karena banyak sekali manfaatnya. Selain karena kandungan protein yang dimiliki larva ini sangat tinggi, ia juga mampu mengurai sampah secara cepat. 10.000 larva usia 5 hari itu bisa menghabiskan 15 kg sampah dalam waktu 12 hari. Sebagai gantinya, kita mendapatkan bobot larva yang meningkat pesat. 10.000 larva itu berasal dari 8 sampai 10 gram telur BSF. Ini gram ya, bukan kilogram. Sangat ringan sekali dan sangat kecil sekali. Kita bisa lihat tabel di sini. Itu persentase kandungan nutrisi larva BSF. Perhatikan ada air, protein dan lemak. Protein itu 44,26%. Protein sebanyak itu ada di dalam larva. Larvanya larva BSF. Dan asam amino yang terkandung di dalamnya itu ada banyak juga, ada serin, glisin, histidin, arginin, treonin dan lain-lain. Saya juga nggak hafal ya, nggak terlalu ini. Oke, lalu kita fokus pada larva BSF. Larva BSF ini dapat diproduksi secara mudah dan cepat, mengandung protein sebesar 40-50%, termasuk asam amino esensial yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti tepung ikan dan bungkil kedelai untuk pakan ternak. Nanti kita bahas tentang asam amino ya. Asam amino itu pembentuk protein.
Ini saya dapat dari media publikasi Litbang Pertanian.go.id. Jadi kita lihat ini ada siklus untuk larva untuk lalat BSF. 14 hari itu dia masa pupa, 18 hari itu masa larva, 3 hari bertelur, 3 hari inkubasi telur, kawin 3 hari, lalat dewasa 3 hari. Total ini ada 12 hari. Jadi kalau kita total sekitar 1 bulan lebih untuk siklus si larva ini dan lalatnya. Oke, kita kenapa larva ini kita incar? Karena larva itu banyak protein dan protein itu dibutuhkan oleh ternak. Protein itu kalau dari bahasa Yunani yaitu protos ya. Uh, lalu lalu sorry kembali ke protein ya. Protein itu dibutuhkan ternak. Uh, Protein itu adalah senyawa organik kompleks yang pembentuknya adalah asam amino. Ini saya mau jelasin masih rada ini. Yaudah kita sama-sama baca aja lah. Oke, asam amino itu ada dua, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Kesimpulannya gini dari banyak tulisan yang ada di sini, asam amino non esensial itu bisa disintetis tubuh dari sumber karbon dan amino yang sesuai atau senyawa sederhana seperti amonium sitrat. Dengan begitu keberadaannya tidak harus disediakan dalam pakan. Namun asam amino esensial tidak dapat disintetis dalam tubuh hewan ataupun uh, manusia ya. Jadi jumlah yang dapat disintetis nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ikan dan udang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan begitu itu harus ada asam amin tersebut dan itu harus dipasok dari makanan. Makanya semua butuh makanan bernutrisi. Lah kita juga sama. 4 sehat 5 sempurna itu kita ngejar asam amino yang ada di dalam protein. Oke, itu sekilas tadi tentang protein dan asam amino. Bisa dipelajari lebih lanjut. Silahkan searching atau googling. Maggot atau larva BSF itu sangat tinggi kadar proteinnya. Masa hidupnya pun panjang, lebih lama dibanding masa saat ia menjadi lalat. Ukurannya pun bisa mencapai 2,5 cm. Nah, jika 1 gram telur BSF bisa menghasilkan 5-7 kg pakan, bayangkan berapa biaya pakan yang bisa kita tekan untuk memenuhi kebutuhan protein dari ternak. Nah, nggak usah dihitung, saya kasih gambaran aja. 1 ekor ternak memerlukan 1/10 bobot tubuhnya untuk pakan 1 hari. Jika kita punya 10 ekor, berarti kita butuh 10 ekor yang ukuran 1 kilo, berarti kita butuh 1 kilogram pakan. Kalau kita punya 100 ekor, kita butuh 10 kilogram pakan setiap harinya. Dari 10 kilogram pakan, bagi yang belum tahu, pakan ternak itu nggak murah. Kisarannya antara 8.000 sampai 10.000 rupiah per kilogram. Bayangkan kalau kita memiliki 8.000 rupiah dikali yang sudah kita punya tadi 10 kilogram. Setiap hari kita mengeluarkan 80.000 rupiah untuk kebutuhan ternak kita. Kalau sebulan, kalau sampai panen, berapa? Bisa 1 juta lebih. Sedangkan penjualan ternak tersebut hanya sekitar ya macam-macam ya. Jadi biaya pakan itu adalah biaya yang paling besar di dalam perawatan atau pembesaran hewan ternak. Kita pahami tentang larva ini, kita pahami siklusnya. Agar kita bisa membudidayakan ini dengan benar, kita harus pahami dulu siklus hidupnya seperti apa. Pahami karakternya, pahami segala macam yang berkaitan dengan larva ini.
Oke, black soldier fly atau lalat tentara hitam. Yang pertama itu ada telur BSF. Satu BSF itu bisa menelurkan 500 sampai 900 telur pada satu klaster dan ditempatkan pada celah-celah yang kering, aman dari hujan dan panas terik. Lalu tahap berikutnya, 3 hari kemudian dia akan menetas menjadi larva. Larva ini sangat kecil sekali ukurannya. Karena telurnya saja 25 mg, larva itu saat menetas itu pun seakan-akan gak ada bobotnya, tapi jumlahnya banyak, ratusan dalam satu klaster. Sedangkan 1 gram itu ada sekitar 7 klaster. Jadi 1 gram itu bisa ada 900 kali 7. Jika kita punya 10 gram itu sudah banyak sekali. Oke, ini tahap larva. Lalu ada tahap setelah larva itu menuju dewasa, dia akan pupa. Nah, inilah masa dia inkubasi untuk menetas menjadi lalat. Lalat ini hidupnya juga nggak lama, hanya 5 sampai 7 hari. Lalat ini nggak makan, makanya lalat ini aman, nggak ngebawa wabah, nggak ngebawa penyakit dari makanan busuk lainnya dan lain-lain, nggak bawa patogen lah. Oke, karena lalat ini hanya butuh minum, kawin, mati. Itu untuk yang jantan. Yang betina itu setelah bertelur mati dan masa hidupnya hanya 5 sampai 7 hari. Karena ini lalat 5 sampai 7 hari dia mati, maka kita perlu generasi berikutnya, regenerasi. Siapa yang nanti akan diregenerasi? Ya dari larva kita yang ada. Kalau kita punya 10 kg larva, ya yang 1 kg kita untuk bibit, yang 8 atau 9 kg kita kasih makan ke ternak. Oke, bagaimana sih cara singkat atau penjelasan singkat untuk membuat atau berternak larva ini seperti apa? Berternak maggot. Maggot itu orang Indonesia nyebutnya maggot ya, tapi saya lebih prefer untuk larva aja. Oke, yang pertama kita harus punya kandang atau kontainer untuk menahan agar lalat yang menetas tersebut tidak kemana-mana. Jadi nanti akan mating di situ, akan menelurkan telurnya di tempat yang sudah kita sediakan juga. Ya tentu saja kita butuh, berikutnya adalah butuh pakan. Pakan itu untuk larva yang sudah menetas. Aegis itu wadah telur. Ini sambil saya jelaskan. Yang pertama kita punya kontainer atau kandang. Kandang ini kita letakkan di tempat yang terbuka lah, jangan terlalu tertutup. Kandang ini bisa kita buat dari apa saja, mau buat dari triplek boleh, mau buat dari apa ya, dari jaring boleh, dari apapun. Kalau dari triplek ya nanti dalamnya kita butuh lampu. Karena kita mau menghemat, jadi kita gunakan cahaya matahari agar menggunakan jaring agar cahaya matahari tembus. Karena lalatnya suka dengan cahaya matahari. Lalu kita perlu pakan. Apa ini? Sampah. Yes, yang kita maksud adalah sampah. Ini sampah cuma berapa hari saya dapat segini. Kalau sampah 1 minggu, sampah 1 bulan. Dan ini kalau sampah jenis begini ini, silakan dicoba. Taruh sampah ini kurang dari 1 hari di samping rumah. Dijamin lalat pasti datang. Setelah itu lalat bertelur. 2 hari kemudian ada belatung di situ, kilo jadinya. Nah, kita punya solusi untuk ini agar ini kita simpan berhari-hari, kita simpan berminggu-minggu, nggak datang lalat, nggak datang larva, nggak datang belatung lainnya. Lalu berikutnya kita punya aegis. Karena kita berternak lalat yang kita mau dapatkan ada telurnya, supaya lalat ini nggak bertelur sembarangan. Perhatikan di situ hitam-hitam. Dia nyelipkan buntutnya ke sela-sela kayu. Jadi ini adalah karakternya si lalat ini. Matahari
Ini tentu kita perlukan untuk pengganti. Tadi sudah kita sampaikan ya, dia suka cahaya, boleh pakai lampu, boleh pakai matahari. Kalau saya pilih matahari. Suatu saat kalau terlalu banyak mendung ya pilih lampu. Atraktan. Atraktan ini adalah penarik minat si lalat. Karena lalatnya kan tidak makan, tapi anak-anaknya butuh makan. Maka dari itu logikanya adalah si lalat ini akan menelurkan atau meletakkan telurnya untuk anak-anaknya nanti di dekat makanan. Maka dari itu kita sebut ini sebagai atraktan, untuk penarik, pemikat agar lalat ini datang ke tempat yang kita tentukan. Nampan itu untuk wadah larva yang baru menetas, untuk media penetasan, untuk larva pembesaran bisa juga. Lalu kita perlu ayam dan biopon. Ayam buat apa? Kita kan mau ternak ayam pakai maggot. Terus maggotnya kenapa butuh ayam? Ya, jadi ini adalah kawan-kawan menyebutnya sebagai integrated farming, di mana kita memelihara ayam, feses ayam dimakan oleh maggot, maggot dimakan oleh ayam, ayam makan maggot, fesesnya dimakan maggot, maggot dimakan oleh ayam. Kira-kira begitu. Dan larva yang ada di bawah mengurai kotoran ayam secara langsung, sehingga potensi untuk bau itu yang bertumpuk atau potensi amoniak dari kotoran ayam itu segera diurai sama maggot, kena angin hilang. Dan karena fesesnya juga sudah diurai oleh maggot, siklus ini berulang dan ini saling support. Kira-kira desain kandang ayam begini. Jadi atasnya ayam, bawahnya maggot. Nah, ini saya jelas. Ini namanya biopon. Kolam kecil untuk makhluk hidup yang namanya larva itu tadi. Oke, sekilas penjelasan saya tentang maggot atau tentang larva ini. Jadi larva kami itu memakan sampah setiap hari dengan jumlah larva yang cukup, insya Allah bisa menyelesaikan banyak masalah. Saat ini kami hanya mencapai beberapa kilogram sampah. Dengan teknik dan kedisiplinan, insya Allah sampai 20 ton sampah per minggu insya Allah bisa dihabiskan. 10 ayam ukuran 1 kilogram itu perlu 1 kilogram maggot setiap hari. Kalau sehari bisa panen maggot 10 kilogram, berarti bisa mensuplai 100 ekor ayam setiap harinya. Sampah organik jauh berkurang diganti dengan maggot yang bertambah, pakan ayam jadi murah, bumi kita ikut sumringah. Seiring perkembangan maggot yang tinggi, permintaan juga bertambah akan telur maggot, pupa, fresh maggot, triad larva, minyak larva, dan lain-lain. Semoga bisa membantu menyelesaikan masalah rumah tangga kita semua dan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ini adalah salah satu konsep yang saya jelaskan tentang bumi bersih. Terima kasih. Salam Muhammad Kurniawan. Assalamualaikum.